akan menentukan apa penyebab kematiannya. Apakah karena pernapasan, kekurangan oksigen, keracunan obat, ataukah darahnya yang beku, ataukah ada sebab-sebab lain. Kira-kira apa isi plastik hitam yang dibuang oleh korban atau yang dianggap sebagai sampah? Nah, itu mungkin yang saya juga ingin pertanyakan dalam kasus kematian diplomat ini. Masih soal kasus kematian diplomat muda Kemlu yang meninggal secara misterius dengan keadaan kepala dililit lakban. Nah, ini gue mau lanjutin postingan gue yang sebelumnya, di mana gue udah bahas soal 2 CCTV yang merekam situasi di TKP. Nah, ternyata guys, ada 2 CCTV lanjutan yang menurut gue ini cukup gong sih. Keahlian profesional dari pelakunya yang tidak meninggalkan jejak, dia kan ingin membuat skenario, fake skenario. Seolah-olah ini pasti bunuh diri loh, nggak ada orang diri. Yang tahu gitu. Karena kan Justice for Daru, ini adalah kasus yang kalian harus tahu dan kita semua kawal sampai akhir. Jadi ada seorang pria yang bernama Arya Daru Pangayunan, usia 39 tahun. Daru ini adalah seorang diplomat muda yang sangat berprestasi di Indonesia dan sekarang beliau menjabat sebagai diplomat muda di Kemenlu. Daru juga dikenal sebagai orang yang sangat amat baik sama sekitarnya, makanya kepergian dia ini benar-benar bikin sedih banget guys. Tiba-tiba mendadak tewas dalam kamar kosnya dengan kondisi terlilit lakban di seluruh wajahnya guys, seperti itu. Nah, untuk potensi dia bundirnya itu sangat-sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal sekali ya, karena yang pertama kita melihat karir dari Kemenlu Arya Daru itu sangat-sangat bagus ya. Kira-kira apa isi plastik hitam yang dibuang oleh korban atau yang dianggap sebagai sampah? Nah, itu mungkin yang saya juga ingin pertanyakan dalam kasus kematian diplomat ini. Nah, memang kecenderungan ini juga akan sangat mungkin dilakukan oleh orang yang biasanya berniat untuk menghabisi nyawanya sendiri. Nah, mungkin ini juga akan jadi bahan analisa juga. Karena menurut saya tidak begitu lazim atau tidak umum orang membuang sampah di malam hari, apalagi di waktu yang cukup larut, kemudian dengan jumlah yang cukup banyak di malam hari. Nah, biasanya orang, misalnya penghuni kos pada umumnya membuang sampah di pagi hari setelah mereka membersihkan kamar ataupun sebelum mereka berangkat kerja. Tapi memang ini tidak semua seperti itu ya. Mungkin juga ada kebiasaan lain juga, seseorang itu membuang sampah di malam hari setelah pulang kerja, mereka membersihkan kamar, sebelum tidur dia akan membersihkan kamar dan membuang sampah. Tapi ada beberapa hal yang saya ingin pertanyakan. Pertama adalah terkait dengan isi plastik tersebut. Ini kan kalau kita perhatikan cukup banyak ya. Apakah itu sampah? Bentuknya apa? Nah, saya belum bisa membayangkan. Anggaplah itu sampah-sampah harian gitu. Nah, untuk seorang penghuni kos laki-laki yang mungkin tidak memasak, rasanya juga akan sulit untuk berterima di akal sehat kalau itu benar-benar berisi sampah yang dibuang. Atau mungkin kita berasumsi itu adalah sampah yang sudah ditumpuk sehari-hari
mungkin juga bisa terjadi, mungkin kebiasaan korban adalah membuang sampah setelah menumpuk gitu. Nah, tapi memang tidak lazim orang menumpuk sampah kecuali dia punya kekhususan atau dalam artian keunikan sendiri. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan apa namanya, bagaimana karakter orang yang biasanya mempersiapkan diri untuk melakukan apa yang tadi diasumsikan. Nah, ini juga mungkin juga dilakukan sebagai cara dia untuk mempersiapkan diri, karena seperti yang kita ketahui, kejadian ini adalah si korban ditemukan dalam kondisi di lakban, kemudian berbaring rapi di atas tempat tidur, tidak ada indikasi adanya kamar berantakan atau kehilangan barang atau pintu atau jendela yang rusak ataupun bagian rumah lain yang rusak. Itu tidak ada sama sekali ditemukan di saat korban ditemukan. Nah, biasanya ada memang karakter unik yang dilakukan oleh si pelaku atau si korban ketika mempersiapkan diri untuk menghabisi nyawanya sendiri, yaitu dengan mempersiapkan segala macam cara. Anggaplah dengan ini dia ingin memberikan kesan yang baik dan tidak merepotkan orang lain dengan merapikan terlebih dahulu yang ada di dalam kamarnya, atau menitip pesan bahwa tidak ada kejadian yang harus dicurigai. Selain itu memang adalah keinginannya sendiri. Nah, jika dilihat dari sisi bahwa ini adalah bukan kejadian pembunuhan, tetapi masih juga perlu dianalisa, karena yang kejadian seperti ini juga sangat juga bisa dilakukan oleh si pelaku yang memang mungkin berniat untuk menghilangkan jejak agar tidak diduga bahwa ini adalah kejadian pembunuhan. Seperti apa komen kamu? Masih soal kasus kematian diplomat muda Kemlu yang meninggal secara misterius dengan keadaan kepala dililit lakban. Nah, ini gue mau lanjutin postingan gue yang sebelumnya, di mana gue udah bahas soal 2 CCTV yang merekam situasi di TKP. Nah, ternyata guys, ada 2 CCTV lanjutan yang menurut gue ini cukup gong sih. Kita tonton sama-sama. Dari CCTV terbaru, pria yang katanya ini adalah penjaga kos, kita bisa terlihat mengenakan sarung tampak melintas di depan kamar korban pada pukul 00:27 waktu Indonesia Barat. Di video ini, penjaga kos terlihat memegang handphone dengan baju menggantung di bahu kirinya sambil berjalan ke arah luar. Nah, setelah berjalan ke arah luar, selang beberapa detik, penjaga kos ini tampak kembali ke arah dalam. Saat kembali ke arah dalam, yang menariknya lagi, penjaga kos ini terlihat mengusap rambut sambil seperti tengah berbicara melalui handphone yang dipegang. Dan lagi-lagi, penjaga kos ini kembali melihat ke kamar korban pada detik 39 menit ke-27. Nah, ini lagi. Kemudian penjaga kos kembali menghampiri pintu kamar korban tepatnya pada menit 27 detik 54, di mana penjaga kos berada di depan kamar kos korban hingga meninggalkan pintu kamar pada pukul atau pada menit 28:12 detik. Oke, kemudian pada rekaman CCTV yang kedua, ini lebih menarik lagi karena kejadiannya 2 jam sebelum korban ditemukan, yakni pada pukul 5:20 waktu Indonesia Barat. Di mana dalam CCTV ini penjaga kos kembali menengok jendela kamar korban. Kali ini penjaga kos mengenakan kemeja dengan menggunakan celana pendek sambil membawa sapu. Dilanjutkan pada pukul 5:21 waktu Indonesia Barat, kemudian penjaga kos sempat berhenti dan menengok lebih dekat ke arah jendela kamar kos korban hingga akhirnya beranjak ke arah luar. Nah, ini menarik ya guys. Penjaga kos tuh terlihat, menurut gue ya, dia kayak ngelihat sesuatu atau mendengar sesuatu dari kamar kos korban. Atau bisa jadi dia hanya sekedar ngecek-ngecek aja, karena sebelumnya atau pada malamnya, istri dari korban ini meminta bantuan ke si penjaga kos untuk mengecek si korban ini bagaimana kondisinya. Karena beberapa kali dihubungi oleh istrinya ini, si korban nggak balas-balas atau nggak menjawab lah, istilahnya nggak menjawab teleponnya. Ini ada 2 kemungkinan. Apakah si penjaga kos ini mendengar atau melihat sesuatu yang aneh dari kamar kos korban, atau ia hanya sekedar mengecek saja, tidak ada maksud apapun. Ini yang hingga saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Dan gue ingetin sekali lagi guys ya, kita tuh boleh berspekulasi, tapi sekali lagi nggak boleh nuduh siapapun ini sebagai tersangka. Dan ini juga hingga saat ini masih belum jelas apakah ini adalah pembunuhan atau bunuh diri. Ini yang masih kita harus tunggu sama-sama. Jangan kita tuduh siapapun. Oke? Keahlian profesional dari pelakunya yang tidak meninggalkan jejak, dia kan ingin membuat skenario
fake skenario. Seolah-olah ini pasti bunuh diri loh. Nggak ada orang diri. Iya, yang tahu gitu. Karena kan ternyata tadi Bapak bilang kan pintunya terkuncinya dari dalam. Jam 9 malam dia masih berkomunikasi dengan istrinya. Terus dia pesan apa? Makanan melalui Gojek atau GoGrab. Wah, ini namanya semua kita sebut nih Pak. Mestinya dia bayar ke kita nih. Terus udah gitu jam 5 pagi ditelepon istrinya karena mereka biasa berkomunikasi pagi, tapi tidak ada. Sehingga kemudian pembunuhan ini tidak akan mungkin terbongkar kalau istrinya tidak menyuruh satpam untuk membongkar ininya. Nah itu sebenarnya jadi yang kedua tuh yang tadi bilang dia sedang mengirim apa yang disebut dengan skenario palsu. Seolah-olah ini bunuh diri. Ini bunuh diri nih. Tapi sebenarnya juga di sisi yang lain katanya nih Pak. Ini saya baca dari teorinya aja nih. Si pelaku kejahatan itu sedang mengirim pesan. Show of force. Show their power. Lo macam-macam gue punya keahlian nih. Ini kalau betul terjadi kayak gitu Pak, yang saya sebut gitu, ngeri kali nih Pak. Ngeri kali nih. Dan ancamannya ke siapa targetnya kan? Ke pemerintah, ke siapa gitu loh itu. Kalau di dalam teori itu Pak ada 3 tuh Pak. 1, dikirim pesan itu kepada orang yang satu tim dengan Arya. Lo lihat nih, lo macam-macam gue timpe. 1 itu. Terus kedua, itu juga perusahaan official Pak. Kepada institusi. Bahwa kalau menghadapi gua, lo nggak bisa macam-macam. Bahkan pesan kepada petugas. Penegak hukum. Aparat penegak hukum. Gue ini punya keahlian yang lo belum tentu level knowledge-mu sesuai atau seperti dengan keahlian gua. Ngeri nih Pak kalau begini Pak. Memang jadi ada pesan simbolik. Bahkan dalam beberapa tulisan ini bukan sekedar penjahat profesional Pak. Ini adalah pelakunya itu. Dalam kerangka teori itu Pak. Pembunuh dengan motif ideologis. Ideologis Pak. Jauh sekali gitu ya. Pak Pri pura-pura gak tahu. Nah, saya sedihnya tuh. Saya ikut sedih Pak. Sekarang saya balik begini. Seberapa besar atau seberapa banyak kegiatan-kegiatan diplomasi yang melindungi warga negara Indonesia di luar Indonesia yang punya resiko begitu hebat. Dan sebagian kita nggak tahu bahwa itu mereka sedang berjudi dengan resiko itu. Justice for Daru, ini adalah kasus yang kalian harus tahu dan kita semua kawal sampai akhir. Jadi ada seorang pria yang bernama Arya Daru Pangayunan, usia 39 tahun. Daru ini adalah seorang diplomat muda yang sangat berprestasi di Indonesia dan sekarang beliau menjabat sebagai diplomat muda di Kemenlu. Daru juga dikenal sebagai orang yang sangat amat baik sama sekitarnya, makanya kepergian dia ini benar-benar bikin sedih banget guys. Nah di Jakarta, Daru ini tinggal sendirian ngekos di daerah Menteng, sementara anak istrinya itu pada stay di Jogja. Singkat cerita, pada tanggal 8 Juli 2025, tiba-tiba Daru ditemukan di kamar kosnya di Menteng. Posisinya terlentang dan wajahnya full tertutup lakban. Ini benar-benar ngagetin banget karena itu sangat amat mendadak guys. Nah, 1 hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 7 Juli 2025, Daru ini terlihat sampai di kosannya jam setengah 11 malam naik ojol guys. Dia bahkan sempat buang sampah dulu ke depan, nyapa penjaga kosnya, dan jalan ke arah dapur untuk makan malam. Kemudian, sejak saat itu, Daru udah nggak pernah terlihat lagi di CCTV. Dan karena semalaman Daru nggak ada kabar ke istrinya, akhirnya istrinya Daru minta tolong ke penjaga kosnya untuk ngecek ke kamarnya Daru. Pas besokannya dicek, barulah ketahuan di situ Daru udah. Tapi yang nggak masuk akalnya menurut para netizen adalah berdasarkan kesaksian si penjaga kos, malam itu tuh nggak ada orang sama sekali yang masuk ke kosnya. Dan juga dari pihak kepolisian sempat menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya tanda kekerasan apapun. Yang dimana lagi-lagi hal ini tuh nggak mungkin banget menurut para netizen karena nggak masuk logika guys. Untuk apa Daru mukanya sendiri dan bubun didir secara tiba-tiba, sedangkan sebelumnya dia aja tuh fine-fine aja dan bahkan katanya mereka sekeluarga udah mau pindah ke Eropa. Ayo, gimana menurut kalian kasus ini? Janggal atau enggak? Coba komen-komen. Jadi ini kabar mengenai Kemenlu Arya Daru yang sangat-sangat hangat sekali untuk dibicarakan pada akhir-akhir ini karena memang tiba-tiba mendadak tewas dalam kamar kosnya dengan kondisi terlilit lakban di seluruh
wajahnya guys, seperti itu. Nah, untuk potensi dia bundirnya itu sangat-sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal sekali ya, karena yang pertama kita melihat karir dari Kemenlu Arya Dahri itu sangat-sangat bagus ya. Bahkan juga dikabarkan dia sudah berencana untuk pindah ke Finlandia bersama istri dan anaknya. Jadi hal-hal tersebut tidak logis rasanya jika memang diplomat Daru ini untuk melakukan bundir, karena buat apa seperti itu. Dan juga ada potensi-potensi lain ya yang mengakibatkan almarhum diplomat Daru ini meninggal. Mungkin ada juga yang mengatakan bahwasanya coba periksa penjaga kosnya, karena memang orang terdekat dengan kejadian adalah penjaga kos. Apalagi juga terlihat beberapa CCTV, terlihat bapak kos itu sangat-sangat mencurigakan guys. Bagaimana menurut kalian? Dan juga diplomat Arya Dahri ini juga dikabarkan namanya juga seorang diplomat ya guys. Jadi itu rentan untuk difitnah, diserang, dimusuhi dan lain sebagainya. Apakah ini juga menyangkut dengan pekerjaannya sebagai diplomat yang sangat-sangat berisiko seperti itu? Dan juga kabar terbaru lagi mengenai diplomat Daru Arya yang meninggal tewas dengan di Lilit Lakban itu guys, sangat-sangat menyita perhatian publik. Bahkan banyak sekali yang berkomentar, netizen dan juga beberapa konten kreator, bahkan artis yang menyoroti kasus ini. Semoga almarhum diplomat Arya Dahri ini dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan dan juga mendapatkan keadilan. Namun tentunya hukum harus tetap berjalan, siapapun pelakunya harus diusut tuntas, karena udah sepekan, udah seminggu yang lalu kasus ini belum juga terungkap dan almarhum belum mendapatkan keadilan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini.